Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat Gen Harum dimanapun saja berada, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita sama-sama masih diberikan taufik, hidayah dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bersilaturahim di acara Corona bersama Qonita Ramadan Mempesona. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada tokoh revolusioner, pemimpin the best of the best, seorang pemimpin tanpa digaji, seorang pejabat tanpa berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat regenerasi. Beliau adalah kekasih Allah, berjuluk Rasulullah, Habibullah, putranya Abdullah dan uminya Aminah, yaitu junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Gen Harum, ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara Corona bersama Qonita Ramadan Mempesona. Dengan silaturahim kita mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan silaturahim hidup akan menjadi berkah. Syukur-syukur kita bisa berangkat ke Mekah. Syukur-syukur kita bisa tawaf di Ka'bah. Syukur-syukur kita bisa menginap di Mina dan Muzdalifah. Mudah-mudahan kita bisa sa'i di Safa dan Marwah. Mudah-mudahan kita bisa wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Mudah-mudahan pulang haji rezeki kita bertambah. Syukur-syukur bisa beli sawah, syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli mobil mewah. Mudah-mudahan yang pulang haji masih bujangan mendapat istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan
siang ini menjelang sore bahwa bulan Ramadan yang kita jalankan pada hari ini, bulan yang penuh hikmat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran di bulan Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah ini. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit virus corona yang mewabah bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita. Allah selalu memberikan rezeki yang berkah wal barokah, dan mudah-mudahan kita dapat dipertemukan di Ramadan tahun mendatang. Sahabat-sahabat Gen Harum yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan dengan tema Allah selalu memanggil kita. Pada hakikatnya kita adalah tamu-tamu Allah. Ketika kita mendengarkan kumandang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah kita tegakkan salat untuk mencapai kemenangan. Banyak yang beranggapan di kalangan kaum muslimin, bahkan seakan-akan yang namanya panggilan Allah itu hanyalah ibadah haji. Bahkan seakan-akan panggilan Allah itu hanyalah salat. Bahkan seakan-akan panggilan Allah itu puasa. Tapi masih banyak panggilan-panggilan Allah kepada kita. Panggilan salat yang kita kerjakan 5 waktu dalam sehari semalam, haji yang kita lakukan bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, wajib hukumnya 1 kali dalam seumur hidup. Dan juga puasa wajib bagi orang-orang yang beriman, dilakukan 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Tapi ada panggilan haji, panggilan salat, panggilan puasa, banyak di antara kita yang menunda-nundanya, bahkan berani secara terang-terangan mengabaikannya. Namun ada panggilan Allah yang tidak bisa kita mengundur-undurnya, tidak bisa kita menundanya, tidak bisa kita menghindarinya, tidak bisa kita mencegah dan menghalanginya, yaitu panggilan maut atau kematian. Apa itu kematian? Panggilan Allah bahwa batas kehidupan kita di dunia telah berakhir. Pengembaraan hidup kita telah sampailah yang namanya tempat tujuan, yaitu kampung akhirat. Bagaimanakah sepak terjang kita semasa kita hidup di dunia yang panah ini? Segala amal kita nanti akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, keburukan seberat biji zarah pun, dia akan melihat balasannya pula. Sahabat-sahabat Gen Harum yang berbahagia, kematian suatu yang tidak asing di telinga kita, tapi dapat menggetarkan setiap insan yang bernyawa. Sebelum itu, mari kita
berhenti sejenak setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Dewi dan saya Kapolor mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Konetan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara. Yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Kematian suatu yang tidak asing di telinga kita, tapi dapat menggetarkan setiap insan yang bernyawa. Mengapa? Karena kematian suatu keniscayaan yang dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa. Yang namanya mati tidak memandang tua ataupun muda. Yang namanya mati tidak memandang sehat ataupun sakit. Yang namanya mati tidak memandang kaya ataupun miskin. Karena kematian akan dialami oleh setiap yang bernyawa, dijelaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang namanya kematian itu enggak memandang muda, enggak memandang tua, enggak memandang sehat, enggak memandang sakit, enggak memandang kaya, enggak memandang miskin. Jangan merasa diri kita muda. Ya Ustaz, saya masih muda, jauh dari mati. Enggak juga. Yang namanya mati akan selalu mengancam kepada diri kita.
Terkadang engkong kita sakit-sakitan, tiap hari ke dokter, nggak tahu cucunya mati duluan. Inilah kematian suatu misteri yang tidak bisa kita jangkau oleh akal pikiran kita. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang yang masih muda mati duluan banyak. Siapa contohnya? Tahu Nike Ardila? Nike Ardila seorang artis, seorang penyanyi, cantik, botoh, masih perawan, cakep, mati sampai sekarang. Tahu lagi contoh Risma Alda Sukma Ayu, seorang penyanyi di era tahun 90-an, lagunya Aku Tak Biasa, perawan, cantik, botoh, mati sampai sekarang. Inilah kematian suatu misteri yang tidak bisa kita jawab. Hanya Allah yang tahu tentang kematian itu. Terusnya juga Haji Mas Said umur 40 tahun mati. Olga Saputra umur 30 tahun mati. Julia Perez umur 37 tahun mati. Banyak yang komentar dari netizen bahwa Julia Perez ini karena membawa beban yang amat berat kemana-mana dia bawa, maka Julia Perez ini mati. Nyanyi bebannya dibawa-bawa terus, mau syuting dibawa-bawa terus. Banyak dari komentar dari netizen, Jupe meninggal karena membawa beban yang amat berat. Tahu Ustadz Jepri Al-Bukhari? Dia umur 40 tahun lebih 3 hari naik motor Ninja 600 cc, palanya kejedot pohon palem, mati sampai sekarang. Tahu Empok Nori? Saya nggak catat umurnya berapa, mati sampai sekarang. Bahwa kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selaku umat manusia harus ingat, harus mempersiapkan kematian. Ketika di dalam suatu riwayat Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ketika nanti Kau ya Rasulullah telah tiada, aku meminta nasihat kepada siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, aku meninggalkan 2 nasihat untukmu, wahai sahabat." Lalu sahabat itu bertanya, "2 nasihat itu apa ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Yang pertama adalah nasihat yang berbicara, yang kedua adalah nasihat yang diam." Lalu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa nasihat yang berbicara itu dan apa nasihat yang diam itu?" Rasulullah menjawab bahwa nasihat yang berbicara itu adalah Al-Quran, dan nasihat yang diam itu adalah kematian. Lalu sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Apakah ya orang yang paling berakal itu dan apakah orang yang paling bijaksana itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, orang yang paling berakal itu adalah orang yang selalu mempersiapkan kematian." Lalu Rasulullah, orang yang bijaksana itu apa? Rasulullah menjawab,
Orang yang paling bijaksana itu adalah orang yang selalu mengingat kepada kematian. Kematian itu suatu misteri, karena semua kita akan mengalami yang namanya kematian. Mari kita mumpung masih sehat, masih seger, masih muda, ada kesempatan, banyak-banyaklah kita taqarrub minallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, melakukan amal soleh sebagai bekal untuk di akhirat kelak. Semoga bermanfaat orang yang kita tinggalkan, karena mati itu datang secara tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datang secara tiba-tiba, mati itu datang secara mendadak. Kadang-kadang ada orang habis sholat mati. Kadang-kadang ada ustadz yang habis ceramah mati. Yang namanya mati itu adalah suatu misteri. Jika kita selalu mempersiapkan kematian, kata Rasulullah, orang yang selalu mempersiapkan kematian adalah orang yang jenius, orang yang pintar, orang yang cerdas. Itulah orang yang berakal, kata Rasulullah. Maka kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat umur panjang, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini bersama Corona, bersama Konita, Ramadan mempesona, dan juga sahabat-sahabat Ken Harum yang berbahagia. Mudah-mudahan ini kumpulnya kita di sini menjadi berkah. Dengan kita mengaji di sini, semoga dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, dosa-dosa kita dileburkan oleh Allah, dosa-dosa kita digebek oleh Allah, dosa-dosa kita dirontogin oleh Allah, dosa-dosa kita ditipek oleh Allah, baik dosa kita kepada orang tua kita. Kumpulnya kita di sini mengaji agar mendapatkan ilmu, karena semua ibadah kita bersumber dari ilmu. Mengapa saya katakan seperti itu? Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan seni hidup akan terasa indah. Dengan agama hidup akan terarah. Oleh karena itu, mengapa semua ibadah kita bersumber dari ilmu? Karena kalau kita hidup tidak ada seni, tidak indah. Contohnya apa? Kemarin ada seorang preman, dia adzan, karena enggak pakai seni, adzannya pakai dangdut. Apa, bagaimana adzannya pakai dangdut? Ayana sholah, ayana sholah, ayana falah, ayana falah. Masya Allah, sejagat sekampung datang semua ke masjid. Karena mengapa? Mendengar adzannya pakai adzan dangdut. Sahabat-sahabat Genarum yang berbahagia, kita berhenti sejenak pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Nanti dan saya Kamotor mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari Traveler Konita
patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Khalifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Bersama Corona, Konita Ramadan mempesona. Sahabat-sahabat Gen Harum, ayuhal hadirun wal hadirat, rahimakumullah. Tadi telah kami sampaikan bahwa dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan sendi hidup akan terasa indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Kematian yang itu merupakan panggilan Allah. Mau tidak mau kita harus mau, karena itu panggilan Allah. Kalau sudah panggilan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya, tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya, karena itu semuanya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Nabi Adam enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya, karena maunya Allah Nabi Adam hidup. Nabi Isa enggak ada bapaknya, emaknya ada, karena maunya Allah Nabi Isa hidup. Siti Maryam enggak ada suaminya, bisa hamil karena maunya Allah. Mujizat oleh Allah yang diturunkan kepada Siti Maryam, karena Siti Maryam adalah wanita yang soleha. Karena maunya Allah, Siti Maryam hamil. Tapi di zaman sekarang, anak-anak gadis kita tidak mau ngalah. Mengapa? Enggak mau ngalah. Pengen kayak Siti Maryam, hamil tanpa adanya suami. Kalau kita kenal namanya BTN. Apa itu BTN?
bunting tanpa nikah. Kalau orang Betawi bilang, mengatakan dalam pantun, makan es cendol enggak pakai kelapa, perutnya benjol enggak ada bapaknya. Ini yang harus kita tahu, bahwa yang namanya kematian adalah kemauan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya, tak ada seorang pun yang bisa menghalang-halanginya. Kalau sudah takdir, idradah, kudratnya Allah, tak ada seorang pun yang dapat mencegah dan menghalanginya. Itulah yang namanya kematian. Mari kita didik anak-anak kita dengan ilmu agama, karena anak-anak kita kelak nanti adalah generasi penerus para ustaz, para ustazah. Kita didik anak-anak kita dengan ilmu agama, kita didik anak-anak kita dengan akhlak, bahwa insya Allah nanti kelak anak-anak kita dapat mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, mari kita tanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita. Kita kuatkan iman kepada anak-anak kita. Kita istiqomahkan anak-anak kita. Karena mengapa? Jadikan anak-anak kita generasi penerus yang bisa mengabdi di masyarakat, yang bisa menjadi generasi penerus para kiai, para ustadz. Memang kalau RT mati, besok pasti ada penggantinya. Kalau RW mati, mungkin seminggu ada penggantinya. Kalau lurah mati, mungkin sebulan ada penggantinya. Kalau Pak Camat mati, mungkin sebulan ada penggantinya. Presiden mati, belum mati saja sudah banyak yang ingin jadi presiden, apalagi mati. Kiai mati, belum tentu ada 10 tahun ada penggantinya. Makanya didik anak-anak kita dengan ilmu agama, didik anak-anak kita dengan akhlak, didik anak-anak kita ke pesantren agar beliau menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara kita. Kita doakan kalau anak-anak kita belajar agama, bisa membaca Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, bisa menghayati Al-Quran, yakin Allah nanti akan memasukkan orang tuanya dan anaknya ke dalam surga, surga Jannatun Naim, surga yang berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Kalau anak bisa baca Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, bisa menghayati Al-Quran, maka orang tuanya nanti akan dipakaikan mahkota berupa nur, berupa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya didik anak-anak kita agar anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, bisa mengkaji Al-Quran, dan juga jika anak-anak kita nanti pintar membaca Al-Quran, maka pada hari kiamat akan dipakaikan jubah berupa mahkota dari cahaya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah anak dan orang tuanya akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Sahabat-sahabat Gen Harum yang berbahagia, bulan Ramadan tak terasa. Kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salah satu keistimewaan kita di bulan suci Ramadan, kita dapat bersilaturahim kepada Konita bersama Konita Ramadan Mempesona. Sahabat-sahabat Gen Harum yang berbahagia, apa dari makna kajian pada kali ini tentang Allah selalu memanggil kita, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka. Allah selalu memanggil kita. Yang namanya tadi kematian tidak memandang usia, tidak memandang muda.
kematian tidak memandang tua, kematian tidak memandang miskin, kematian tidak memandang kaya, kematian tidak memandang dia pejabat ataupun rakyat. Pasti semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sahabat-sahabat Gen Harum yang berbahagia, dari inti apa yang kami sampaikan pada kajian kali ini menjadi hikmah buat kita, karena kita selalu yang namanya selalu ingat kepada kematian dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan dimanapun kita berada, kita selalu yang namanya ingat namanya kematian. Sahabat-sahabat Gen Harum, ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, demikianlah kiranya yang bisa kami sampaikan Khutum Ramadan pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat Gen Harum, dan juga bermanfaat bagi diri saya pribadi. Ada pepatah burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kata yang kurang pantas, bila ada kata yang kurang berkenan, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.